Aku sudah menunggu lebih dari 1 jam, tapi pria itu tidak datang. Jadi, aku akan pulang sekarang dan itu artinya perjodohan ini batal, ucap Riley. Dia bicara dengan sang kakak melalui sambungan telepon. Liam di ujung sana yang juga mendengar ucapan sang kekasih pun langsung tersenyum lebar. Kedua matanya nampak berseri-seri tiap kali menatap Riley. Sejak tadi gadis itu hanya diam duduk di kursinya. Riley bahkan tidak melakukan pemesanan makanan. Hanya ada segelas air putih di hadapan gadis cantik itu. Astagfirullah, bagaimana Adnan bisa tidak datang? Tadi dia bilang sudah jalan menuju tempatmu, balas Reza. Selain tak enak hati dengan Riley, dia juga jadi sedikit kecewa dengan sang rekan bisnis. Mereka sudah sangat matang merencanakan pertemuan ini, lalu bagaimana bisa tiba-tiba Adnan tidak datang? Riley hanya diam saja, tidak lagi menanggapi ucapan sang kakak. Gadis itu kini telah menjelma jadi seorang putri salju, wajahnya dingin dan sikapnya pun tak sehangat dulu. Tawa yang biasanya selalu keluar dari mulutnya kini tak pernah lagi muncul. Karena yang terbayang di dalam benak Riley adalah tentang kematian Liam. Tentang Liam yang berteriak memintanya untuk keluar dari markas Darkness, sementara pria itu menahan Zeon seorang diri. Suara ledakan bom yang merenggut nyawa Liam seperti selalu terngiang di dalam hidup Riley. Lalu bagaimana gadis itu bisa menjalani hidupnya seperti dulu? Tidak bisa. Tidak akan pernah bisa karena untuk hidup dan kembali bersama keluarganya seperti sekarang, Liam harus berkorban nyawa. Padahal Riley sadar betul, dia punya kemampuan dan kesempatan untuk menyelamatkan Liam juga. Ya sudah, pulanglah kalau begitu. Tidak perlu menunggu Adnan lagi, ucap Reza akhirnya. Iya mas, jawab Riley singkat, lalu setelahnya panggilan telepon di antara adik dan kakak itu pun putus. Riley membuang nafasnya dengan kasar, bahkan sampai Liam mampu mendengarnya juga. Tanpa mengulur waktu, gadis itu pun segera beranjak dari kursinya dan pergi dari sana. Lalu setelah keadaan cukup aman, Liam pun mengikuti. Tiap hari kesehatannya makin membaik. Pengobatan dan terapi yang dilakukan oleh Liam dapat membantunya dengan cepat. Pengobatan terbaik dari dokter terbaik. Liam terus mengikuti putri saljunya sampai Riley benar-benar masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan hotel tersebut. Di tempat lain, di salah satu sudut yang paling tersembunyi di hotel bintang 5 tersebut, Franz sedang menangani Adnan agar tidak membuat ulah. Jangan berani-beraninya menerima perjodohan dengan Nona Riley Aditama, paham? Gertak Franz, dia mengeluarkan senjata tajamnya dan diarahkan tepat di leher pria blasteran tersebut. Adnan menelan ludahnya dengan kasar, bahkan gerak lehernya sampai terlihat jelas. Adnan Muzaki, mantan kekasihmu hamil tapi kamu campakan, bahkan anaknya tidak kamu akui. Cih, aku bisa membuatmu kembali ke gurun jika masih bermimpi menjadi suami Nona Riley. Franz menyayat sedikit leher itu, tak begitu sakit namun tetap mengeluarkan darah. Informasi-informasi seperti ini, dapat Black Venom dapatkan semudah membalikkan telapak tangan. Dan Adnan makin gemetar tubuhnya. Sumpah, jika dia tahu akan begini jadinya, dia tak akan bersedia menerima perjodohan itu. Nyawa dan nama baiknya dipertaruhkan. Dia tak sempat berpikir dari mana pria mengerikan ini berasal. Bagaimana Riley bisa terhubung dengan orang seperti itu? Adnan tak sempat berpikir seperti itu, dia sudah sangat ketakutan. Besok, temui Reza dan katakan jika kamu menolak perjodohan ini. Baba baik tuan, balas Adnan, keringat dingin sudah mengalir deras di pelipis matanya. Keesokan harinya Adnan benar-benar mendatangi Reza dan mengatakan bahwa dia mengundurkan diri dari perjodohan ini, persis seperti yang diperintahkan oleh pria asing semalam yang telah mengancamnya. Adnan mendatangi Reza di kantor Aditama saat jam istirahat siang. Reza tentu sangat terkejut ketika mendengar hal itu, terlebih di awal pembicaraan mereka tentang perjodohan ini Adnan terlihat begitu antusias. Bahkan Adnanlah yang terus mendesak Reza untuk bisa segera bertemu dengan Riley. Saat menghadap pada Reza itu, wajah Adnan nampak begitu cemas, terpancar jelas di wajahnya. Dan perhatian Reza bukan hanya tertuju pada wajah cemas itu, tapi juga leher Adnan yang terluka, ada plester yang terpasang di sana.
Hati Reza seperti berbisik memberi isyarat bahwa ada sesuatu hal yang tidak beres. Jelas ada alasan yang kuat kenapa Adnan tiba-tiba mengundurkan diri. Apa alasannya? Kenapa tiba-tiba kamu berubah pikiran seperti ini? Tanya Reza, sorot matanya mengisyaratkan sebuah keseriusan. Mendapati pertanyaan seperti itu, Adnan yang ada makin gugup. Jujur saja dia ingin mengatakan yang sebenarnya tentang pengancaman yang dia terima. Tapi di satu sisi Adnan takut jika kejujurannya nanti malah akan membahayakan dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang terpikir oleh Adnan saat ini adalah menjawab bohong. Maafkan aku Res, sebenarnya aku masih ada sangkutan dengan mantan kekasihku dulu. Aku merasa tidak pantas untuk Rili, balas Adnan. Apa yang keluar dari mulutnya seperti di luar rencana, jadi seperti jujur juga, namun mendramatisir keadaan. Apa maksudmu? Tanya Reza pula, karena sebelumnya yang Reza tahu dan Adnan katakan adalah dia sudah lama sendiri dan sedang mencari calon istri. Sangkutan apa? Mantanmu hamil? Tanya Reza pula dengan gamblang, tanpa aling-aling. Bukan seperti itu Res, tidak, sebenarnya bukan karena ini. Sebenarnya ada seorang pria yang tiba-tiba mengancamku. Tidak, astagfirullah. Adnan mengusap wajahnya frustasi. Begitu bingung untuk menjelaskan situasi ini. Pasalnya mereka berdua memang sudah sepakat untuk melakukan perjodohan tersebut. Sekarang ini Adnan sudah seperti sedang menjilat ludahnya sendiri. Sementara Reza mulai berkerut dahinya. Aku tidak bisa menjelaskannya secara rinci, yang jelas perjodohan ini batal. Aku permisi dulu, ucap Adnan lagi, kini bicara dengan suara yang tergesa-gesa. Bahkan sebelum Reza sempat menjawab ucapannya tersebut, dia sudah lebih dulu keluar dari ruangan itu. Membuat Reza makin bingung dengan situasi yang terjadi. Telinganya tidak tuli, dia mendengar dengan jelas saat Adnan mengatakan bahwa ada seorang pria yang telah mengancamnya. Dan alasan yang kedua itu entah kenapa terasa lebih masuk akal di dalam pikiran Reza, dibandingkan Adnan masih memiliki sangkutan dengan mantan kekasihnya. Pria? Siapa yang mengancam Adnan? Apa Louis? Gumam Reza. Louis adalah satu-satunya yang paling dia curigai, terlebih beberapa waktu lalu dia pun mendengar kabar jika keadaan Louis saat ini sudah semakin membaik, mungkin saja pria itu sudah kembali ke Jakarta. Kurang ajar, berani-beraninya dia masih ikut campur dengan urusanku, ucap Reza. Bak Gayung bersambut, di saat Reza sedang mengumpat Louis seperti itu. Tiba-tiba ponselnya berdering, dan itu adalah panggilan dari mantan asisten pribadinya, Louis. Sejak Louis jatuh koma, posisinya telah digantikan oleh yang lain. Dengan amarah yang nyaris meledak, Reza pun menjawab panggilan telepon itu. Assalamualaikum Pak, ini aku Louis, ucap Louis dengan suara yang terdengar begitu tenang. Reza masih diam. Aku sudah berada di Jakarta. Aku akan datang ke rumah Bapak malam ini untuk menjelaskan semuanya pada Ibu Rili, terang Louis pula, menggunakan bahasa formal seperti sebelum-sebelumnya. Memanggil Rili dengan panggilan Ibu. Baiklah, aku tidak akan melarangmu untuk datang. Karena kamu memang harus meminta maaf pada seluruh keluarga besar Aditama. Tapi ingat, setelah Rili pergi ke kota Servo, hubungan baik kita sudah berakhir, jadi jangan berharap untuk bisa kembali bersama Rili. Dan satu lagi, berhenti mengancam Adnan. Tegas Reza, dia bahkan langsung memutuskan sambungan telepon itu lebih dulu. Begitu malas rasanya berbicara dengan pria bajingan itu. Dibanding rasa marah, sebenarnya yang lebih besar Reza rasakan adalah rasa kecewa. Louis adalah orang kepercayaannya, tapi begitu tega mempermainkan sang adik. Di ujung sana Louis pun tercengang, menatap nanar pada layar ponselnya yang sudah mati. Dia sadar, sangat sadar atas semua kesalahan. Tapi kemudian pikirannya kian terganggu saat ingat ucapan terkahir Reza beberapa saat lalu. Berhenti mengancam Adnan. Louis tahu siapa Adnan, kabar tentang perjodohan itu pun sudah dia dengar. Tapi Louis sungguh tidak pernah mengancam pria itu. Dan ucapan Reza tersebut membuatnya berpikir ada orang lain yang coba menghentikan perjodohan Rili. Pria lain? Siapa? Gumam Louis, bicara dengan dada yang terasa semakin sesak. Ada Adnan, dan ternyata masih ada yang lain. Louis membuang nafasnya dengan kasar, dia menatap pemandangan kota Jakarta melalui kamar hotelnya. Ya,
Kali ini Louis tidak pulang ke rumahnya yang ada di kota ini. Pria itu justru memilih untuk menginap di hotel yang letaknya begitu dekat dengan gedung Aditama Tower. Louis sudah benar-benar rindu dengan sang kekasih, jadi meski tak bertemu namun rasanya cukup hangat di hati saat berada dekat seperti ini. Dulu, Louis memang begitu ragu untuk mengambil keputusan menikahi Riley. Hatinya seperti berat sebelah pada baby Elsa. Tapi sekarang setelah semua yang terjadi, Louis sudah bulat tekadnya untuk melamar putri keluarga Aditama tersebut. Dia akan bersimpu dan memohon maaf, lalu mempertanggungjawabkan semuanya dengan menikah sang gadis. Besar harapan Louis dia akan diterima, mengingat cinta di antara dia dan Riley yang selama ini terjalin dengan kuat. Maafkan aku Ril, gumam Louis, gedung Aditama Tower di hadapannya adalah apa yang selalu dia lihat saat ini. Sementara itu di tempat lain, Adnan keluar dengan tergesa dari ruangan Reza. Langkah kakinya begitu buru-buru untuk menuju basement kantor ini, menuju mobilnya di bawah sana. Saat pintu lift basement itu terbuka, Adnan bahkan sedikit berlari menuju mobilnya di ujung sana. Namun kemudian, gerak cepat kakinya itu terhenti ketika melihat seorang pria berbadan kekar berdiri tepat di samping mobilnya. Dek! Jantung Adnan seperti berhenti berdetak, pria itu adalah seseorang yang mengancamnya semalam. Ya Tuhan, bagaimana pria itu ada di sini? Batin Adnan, kakinya sudah gemetar merasa takut. Dan makin bergemuruh jantungnya saat tiba-tiba dua orang pria mencekal tubuhnya dari belakang, mereka adalah Denzel dan Rico. Adnan sudah dikepung. Lepas. Siapa sebenarnya kalian? Pekik Adnan, dia coba melawan. Tapi ternyata mulut itu seketika terdiam saat Denzel mencengkram tangannya dengan kuat, sangat kuat sampai Adnan merasa tulangnya retak. Pria itu bahkan sampai menjerit. Bruh! Denzel dan Rico pun mendorong pria itu hingga jatuh terjerembab ke lantai tepat di hadapan Franz. Tanpa ampun, Franz pun menginjak tangan Adnan hingga pria itu makin merintih merasa sakit. Ini adalah balasan karena kamu mengatakan pada Reza ada seorang pria yang mengancammu, ucap Franz begitu dingin. Malam itu Franz menempelkan chip di tengkuk Adnan diam-diam. Hingga dia bisa mendengar pembicaraan beberapa saat lalu. Denzel berjongkok dan melepas chip itu, lalu mereka pergi dari sana setelah kembali mengintimidasi Adnan dengan banyak ancaman. Adnan sudah tak berdaya, makin ketakutan saat menyadari orang-orang itu seperti selalu mengawasi semua gerak-geriknya, bahkan bisa tahu juga apa yang dia bicarakan dengan Reza. Tubuh Adnan gemetar, dia yakin yang dihadapinya ini bukanlah orang biasa. Jelas orang sangat berpengaruh dan menyadari itu, Adnan makin tak punya nyali. Kini dia benar-benar bertekad akan menjauhi Riley Aditama, tidak, bukan hanya Riley, tapi juga Reza dan seluruh keluarga Aditama. Aku harus jauh-jauh dari mereka. Batin Adnan. Terlatih bangkit dan segera masuk ke dalam mobil, secepat yang dia bisa, Adnan segera pergi dari sana. Di ruang kerjanya, Liam tersenyum kecil. Merubah data CCTV di basement kantor Riley agar kejadian tersebut tidak terpantau oleh orang lain. Dan setelah pekerjaannya selesai, kini dia hanya tinggal memandangi sang kekasih. Besok, aku akan coba dekati keponakanmu dulu, ucap Liam, bicara dengan layar komputernya. Jam 8 malam, Louis benar-benar mendatangi kediaman keluarga Aditama. Kedatangannya cukup membuat semua orang merasa terkejut, karena sebelumnya Reza tak memberitahu satupun keluarganya perihal kedatangan Louis malam ini. Oma Putri adalah yang pertama kali menyambut Louis, kini semua orang sudah duduk di ruang tengah. Kecuali Riley, karena sejak makan malam tadi gadis itu memutuskan untuk langsung masuk ke dalam kamarnya. Sean, panggil Kak Riley untuk turun, titah Oma Putri pada sang cucu pertama, Sean yang saat ini usianya sudah 9 tahun. Baik Oma, jawab Sean patuh, awalnya dia berjalan dengan sangat sopan, namun setelah cukup jauh bocah itu segera berlari dengan rusuh. Sampai langkah kakinya terdengar oleh semua orang di ruang tengah. Ya Allah Sean, batin Ajeng, gemas dengan anaknya sendiri. Di lantai atas, Sean langsung masuk begitu saja ke dalam kamar sang tante. Di rumah ini pintu kamar yang dikunci hanya milik Mama Ajeng dan Papa Reza saja, sementara kamar yang lain tidak pernah terkunci pintunya. Dan mendengar suara pintu terbuka, Riley sontak menoleh ke arah sana. Dia yang sedang duduk di depan meja rias. Baru saja melepaskan jam tangan dan anting yang dia gunakan.
Kak Rili, ayo kita turun, di bawah ada Om Louis. Ucap Sean dengan suara sedikit terengah. Itu karena dia habis berlari, sudah tidak sabar pula untuk mengatakan tentang hal ini pada Kak Rili, tante yang justru dia panggil sebagai kakak. Sudah terbiasa sejak kecil dulu. Om Louis? Tanya Rili, memastikan dan Sean pun menganggukkan kepalanya dengan mantap. Ya sudah, ayo turun, ajak Rili pula. Namun saat dia hendak melangkah Sean malah menahan lengan sang tante. Tunggu dulu, ucap Sean. Kenapa? Kak Rili janji dulu padaku, jangan kembali lagi bersama Om Louis. Kata Papa Reza Kak Rili selama ini pergi gara-gara Om Louis. Dan sekarang, Kak Rili sudah kembali ke rumah ini, aku mohon jangan pergi lagi, ucap Sean, dia bahkan menyentuh kuat lengan sang tante. Benar-benar tak menginginkan kejadian seperti di masa lalu kembali terulang. Lama sekali Kak Rili pergi tanpa kabar yang jelas, hanya rasa cemas dan rindu yang tiap hari dia rasakan. Selalu bertanya apakah sang tante dalam keadaan yang baik. Sean mungkin umurnya masih 9 tahun, tapi dia adalah anak yang jenius, pemikirannya jauh lebih dewasa dari apa yang terlihat. Sean mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan jari kelingking, ingin mereka membuat janji itu. Namun kemudian Rili justru tidak menerimanya, dia malah menarik Sean untuk dipeluknya erat. Sudah, jangan dibahas lagi tentang itu. Sekarang Kak Rili tidak akan kemana-mana. Kita akan terus bersama, balas Rili, dia pun mengelus puncak kepala Sean dengan sayang. Janji dulu, jangan menikah dengan Om Louis, tuntut Sean, dia bisa mengatakan seperti itu juga karena pengaruh sang ayah. Iya, Kak Rili tidak akan menikah dengan Om Louis. Janji telah disepakati, mereka berdua bahkan benar-benar saling menautkan jari keliling Kin dan setelahnya mereka turun ke lantai 1 menemui sang tamu. Louis sudah menunggu dengan tidak tenang, dia bahkan terus menatap Rili di saat gadis itu mendekat. Di pertemuan Rili dan Louis kali ini, hanya ada satu hati yang berdebar. Sementara hati yang lainnya telah mati rasa. Kabar tentang kedatangan Louis tentu diketahui pula oleh Liam. Pria itu duduk di kursi kerjanya yang ada di restoran dan ikut mendengarkan semua pembicaraan. Maaf, kesalahanku begitu besar. Sangat besar bahkan sampai membuatku begitu malu untuk menghadap seperti ini, ucap Louis, dia menundukkan kepalanya di hadapan keluarga Aditama. Meski menyembunyikan hubungan ini adalah kesepakatannya dengan Rili, tapi tetap saja Louis sebagai seorang pria adalah penentu. Saat itu Louis pun menjelaskan semua yang terjadi dengan rinci, tentang kakak Louis yang meninggal pun Reza mengetahuinya. Juga tentang Louis yang harus menggantikan posisi sang kakak di dalam perusahaan. Tentang baby Elsa dan yang lainnya Reza memang tidak tahu apa-apa, terlebih Louis pun menutupnya rapat-rapat. Semua ini hanya salah paham, di antara aku, baby Elsa dan Cassandra tidak ada hubungan lebih, kami keluarga dan tidak lebih dari itu. Aku sangat mencintai Rili, tegas Louis, kini dia pun mulai berani mengangkat wajahnya. Menunjukkan keseriusan yang ada di dalam hati. Namun mendengar kata cinta itu, Rili justru membuang nafasnya dengan kasar. Sungguh, bukan ini yang ingin dia dengar. Rili justru berharap Louis mengakhiri hubungan mereka. Lantas mereka bisa menemukan kebahagiaan masing-masing. Rili yang sendiri dan Louis yang bersama baby Elsa. Cukup, potong Reza, dia tak ingin pembicaraan ini berlarut-larut atau bahkan melebar kemana-mana. Kami semua sudah memaafkanmu Louis. Cukup, sebatas itu saja. Sementara hubunganmu dengan Rili, itu sudah berakhir, tambah Reza pula. Res, tenang dulu. Oma Putri menimpali. Suasana jadi terasa cukup tegang. Mas Reza, Oma, kakek, Mbak Ajeng, aku minta waktu untuk bicara berdua saja dengan Louis. Kini Rili yang bicara. Gadis yang dikenal sebagai gadis ceroboh di keluarga Aditama tersebut, kini nampak begitu dewasa. Tapi real. Mas. Potong Mbak Ajeng saat suaminya ingin membantah ucapan Rili. Memang lebih baiknya Rili dan Louis bicara berdua saja. Toh Rili juga sangat memahami apa keinginan seluruh keluarga. Mbak Ajeng yakin, Rili akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Mbak Ajeng bahkan bangkit lebih dulu dari sana dan menarik suaminya untuk pergi, lalu diikuti oleh kakek agung dan Oma Putri. Mereka akhirnya memberi kesempatan Rili dan Louis untuk bicara berdua.
Di ruang tengah itu, keadaan jadi terasa begitu dingin. Louis makin merasa takut tiap kali melihat sorot mata Riley yang nampak acuh. "Ril, ayo kita menikah," ucap Louis langsung, tanpa basa-basi. Sebuah kalimat yang membuat Liam di ujung sana mengepalkan kedua tangannya kuat. Jika dihadapkan dalam keadaan seperti ini, rasanya Liam ingin segera menarik Riley. Rasanya kembali ingin memaksa seperti dulu. Tapi jika ingat tak ingin mengulang kesalahan di masa lalu, Liam mulai merenggangkan genggaman tangannya. Nanti saat mereka bertemu lagi, Liam harus jadi lebih baik. Harus jadi seorang pria yang layak bersanding dengan Riley. "Sudah Louis, cukup. Jangan lagi bicara tentang cinta di antara kita berdua. Lebih baik, kita berpisah," jawab Riley. Kali ini dia tersenyum. Coba berdamai dengan masa lalu. 1. Bagaimanapun Louis memang pernah jadi bagian paling penting di dalam hidupnya. Seseorang yang membuatnya percaya bahwa cinta itu ada. Tapi real. Ucapan Louis itu terpotong saat dia melihat Riley menggeleng. "Dibanding aku, baby Elsa lebih butuh kamu," balas Riley.